Halo, assalamualaikum orang penting sekalian. Jumpa lagi bersama saya Ali Masku. Turut hadir di sini di samping saya ada seorang pemuda keren. Kenapa saya bilang dia pemuda? Karena saya juga masih pemuda. Walaupun umurnya setengah dari saya ya. Ya itulah kehidupan. Kehidupan itu bisa mempertemukan manusia dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam usia, bahkan bukan hanya antar manusia. Kita bisa bertemu, saling ramah tamah, saling melakukan hubungan yang baik, bahkan lintas makhluk. Ada yang berteman dengan burung, ada yang berteman dengan kucing. Yang penting tujuannya baik. Ini dengan siapa? Pempri. Saudara kita, Pempri adalah seorang petugas di Desa Sungai Rambai. Saat ini dia menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Umum Kepala Desa untuk Sungai Rambai. Pada tanggal berapa tuh akan dilaksanakan? Insya Allah untuk pemilihannya tanggal 29 Agustus ini. Oh, tahun ini 29 Agustus. Karena Pempri menjabat sebagai Ketua Pemilihan Umum, apakah otomatis tidak bisa mengajukan diri untuk menjadi Kepala Desa? Oh, kalau kan itu pertanyaannya kayak aneh kan. Kita kan nggak tahu. Gini, penjelasannya kan posisinya kita kan panitia. Panitia itu yang penyelenggarakan, yang Betul. menyelenggarakan. Gak mungkin yang menyelenggarakan mencalonkan. Itu Otomatis berarti pintu tertutup. bukan tutup. Posisinya gini, kalau memang mau mencalonkan, mundurkan diri jadi panitia dulu. Oh gitu. Artinya secara hukum legal tidak boleh seorang ketua penyelenggara ini maju sebagai Bukan kepala desa. ketua aja, panitia. Panitia kan ada sekitar ada 7 orang. Ya. 7 orang tuh jika mereka ini ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa, Ya. diharuskan mengundurkan diri dulu sebagai Oke. panitia, baru mencalonkan itu boleh. Salahnya mengundurkan diri dulu. Ya. Karena kan kalau untuk panitiaan itu kan harus netral. Betul. Nggak boleh berpihak sana, nggak boleh berpihak sini, ataupun mencalonkan kalau jadi panitia. Itu intinya. Tapi kalau untuk memilih masih bisa ya? Bisa, Masih pasti. bisa, ya. Asalkan termasuk ke data pemilih tetap, itu aja. Ataupun istilahnya kan sebagai pemilih terkadang kan ada juga yang memposisikan dirinya mengajak ataupun mempromosikan salah satu calon. Ya. Apakah itu juga dilarang? Tidak dibenarkan secara hukum? Kalau mengajak untuk memilih boleh, tapi kalau mengajak untuk memilih salah satu calon nggak boleh itu. Itu yang saya maksud. Iya, nggak boleh. Karena kan boleh. saya Harus bilang dari netral, awal ya? dia harus netral. Kalau untuk pemilihan yang akan datang ini, apakah sudah resmi, sudah jelas calon-calonnya, ataukah masih ada bisa calon-calon yang mau mendaftarkan diri? Kalau untuk calon itu belum jelas ya. Ya. Karena posisinya gini, pembukaan pendaftaran calon belum dibuka. Oh belum. Terus tahapan-tahapan belum dibentuk. Jadi yang sekarang difokuskan masih tentang daftar pemilih sementara. Itu maksudnya tuh mendata orang-orang yang milih itu siapa aja. Itu aja baru difokuskan. Kalau untuk calon itu belum ada karena belum ada pembukaan pendaftaran. Itu aja. Berarti masih sangat dimungkinkan ada kejutan-kejutan yang Ya, tak betul, disangka-sangka gitu ya. betul. Jika Kang Mas Pur ingin mencalonkan boleh juga gitu kan. Oh, jika. Jika. Ya tidak menutup kemungkinan. Betul. Tidak betul. mustahil. Iya. Dan saya pun tidak tidak juga mengharuskan diri gitu kan. Iya. Dan saya memahami bahwa pemilihan kepala desa ini ya sifatnya kalaupun wajib itu wajib kifayah lah gitu ya. Kalau sudah ada yang maju kan, berarti kewajiban gugur gitu. Tapi boleh. Kalau memang nggak ada calon lain kan itu mau tak mau lah kan gitu. Nggak apa-apa, bisa. Asal ada kemauan dan dilengkapi dengan administrasi persyaratan itu aja. Iya, secara hukum Iya. tidak ada, saya rasa tidak ada hal yang melarang saya untuk bisa maju gitu. Iya betul. Cuman secara sosial atau secara pribadi, kesiapan dan lainnya mungkin itu yang menjadi masalah setiap calon gitu ya. Iya betul. Kalau untuk saat ini yang sudah ada yang mendaftar,
Belum dibuka ya? Belum, karena belum dibuka tadi. Nanti kalau sudah dibuka, Baru selentingan-selentingan sifatnya. ya betul, isu-isu lah. Mungkin kan untuk calon itu isu-isu aja. Kalau isu-isu yang terdengar untuk RT 1 ada 2 apa 3 ya? Belum jelas juga. Belum jelas ya? Kalau di saya belum jelas. Kalau untuk calon nih, apakah ada batasan maksimal berapa orang yang akan bisa diterima sebagai calon? Apakah tidak ada batasan? Kalau untuk pendaftaran itu untuk umum bebas. Bebas ya. Berapa orang nak mencalonkan. Tapi untuk calon yang menjadi calon itu minimal 2, maksimal 5. Maksimal 5 ya. Iya. Berarti yang terlambat setelah 5 itu ya tidak diterima lagi. Bukan. Kan kita buka pendaftaran kan kalau untuk di tahapan itu ada seminggu. Seminggu itu bisa orang 10 masukkan berkas ya kan. Iya. Masukkan berkas persyaratan. Itu nanti diseleksi dulu. Mana yang pas, mana berkas yang memenuhi persyaratan. Nah itu dijadikan calon. Iya. Karena posisinya kan minimal 5. Artinya mana yang terlebih dahulu bisa sesuai syarat gitu ya. Iya, betul. 5. Kalau untuk keanggotaan panitianya nih, dari ketua sampai jabatan yang terbawah itu ada berapa personil? Kalau di Desa Sungai Rambai itu ketua 1. Yang jelas jumlah panitia itu 7. 7 orang ya. Ketua 1, wakil ketua, sekretaris, bendahara, anggota 3. Pas 7. Kalau sebelum Pempri, saudara Pempri ini dipilih menjadi ketua di kepanitiaan pemilihan kepala desa ini, apakah dulunya ketika mungkin dulu kuliah ya? Ya, kuliah. Kuliah di UIN. Sultan Sultan Taha Jambi. Apakah dulu pernah punya pengalaman dalam hal kepanitiaan pilih memilih ataukah pemilihan ketua BEM atau hal lain gitu? Oh, jadi ini ngomong sejarah ya? Sejarah. Oh, sejarah. Kalau dalam ngomong sejarah itu nggak sombong lah kan. Banyak pengalamannya. Kalau untuk di dalam pemilihan itu kan zamannya pemilihan BEM itu saya ketua senat mahasiswa di UIN. Oh, ketua senat. Iya, tahun 2018. Ketua senat itu membentuk kepanitiaan KPU untuk pemilihan BEM. Itu kami yang membentuk. Itu untuk di kalangan. Jadi malah bahkan posisinya di atas ketua pemilihan malahnya. Di atas ketua BEM malahan, kalau ketua senat itu. Jatuhnya kalau di sini MPR, kalau di negara itu MPR. Nah, itu kalau untuk di kemahasiswaan ya, di kampus. Tapi kalau untuk di umum, tahun lalu saya pernah menjabat juga sebagai panitia pemungutan suara Di pilkada di Sungai Rambai ini. untuk pilkada. Pilkada tadi ya. Jadi itu pengalaman saya tuh. Waktu itu ketua juga di pilkada itu. Seharusnya ketua, tapi saya nggak mau ngambil ketua karena saya ingin belajar dulu dari anggota kan, baru ngambil ketua. Karena posisi memang sudah di atas kemarin itu kan, nama sudah di atas. Tapi saya menyuruh yang ada lebih tua dan lebih layak menjadi ketua. Minta turun lah gitu ya. Iya. Jadi kan musyawarah. Jadi kalau untuk kepanitiaan di pilkada sini itu bukan kehendak saya, tapi masyarakat yang memilih. Karena pas pemilihan kepanitiaan itu sistemnya voting. Dan saya nggak ngajukan diri, memang nama saya sendiri yang keluar. Dan nama alhamdulillah mungkin orang-orang sini banyak percaya kan, ini banyak yang milih. Ya. Nah, itulah dia. Jadi saya jadi ketua. Berdasarkan pengamatan kita di dalam masyarakat, biasanya kalau seseorang itu sudah dipercaya, entahkah itu melalui ditunjuk langsung oleh seorang pimpinan yang lebih tinggi atau dipilih oleh masyarakat, biasanya kedepannya itu akan cenderung terpilih lagi atau dipercayai lagi, apakah secara pemilihan atau secara langsung gitu kan? Iya. Gimana secara mental pribadi untuk hal semacam itu? Tergantung Konsekuensinya kan semacam itu. Iya, pasti. Yang jelas itu tergantung masyarakat, kembali masyarakat lagi. Kalau memang masyarakat percaya masih dengan kita, insya Allah saya pasti akan mengambil amanah tersebut. Itu aja. Berarti secara pribadi Pempri sudah memutuskan di dalam dirinya bahwa kampung kelahiran saya Sungai Rambai ini, kampung kelahiran saudara Pempri ini adalah tempat di mana saya akan berbakti, mengabdi. Di sini tempat saya. Apakah masih kalau ada peluang misalkan di kota ya? Kalau itu belum tahu juga. Belum tahu juga. Iya, karena posisinya kan sekarang untuk fokus masih di sini.
belum tahu nanti kalau misalnya ada panggilan keluar mungkin bisa keluar, tapi tetap saya memfokuskan untuk kemajuan desa Sungai Rambai. Saya Kalau tetap- seandainya ada pilihan, terkadang kan dalam waktu bersamaan tuh ada dua kesempatan terbuka, Iya. ya kan? Tentunya terkadang perhitungan itu kan, perhitungan gaji bisa ya kan, Iya. di sana lebih meyakinkan, lebih keren, jabatannya lebih tinggi dan gajinya lebih tinggi. Di kampung halaman, ya namanya kampung halaman paling tinggi kan kepala desa gitu kan. Gimana itu? Kalau masalah itu Iya. nanti kita bisa diskusikan dengan keluarga dulu macam mana keputusannya. Oke. Itu aja. Nggak bisa saya langsung mengambil keputusan walaupun tergiur dengan jumlah gaji yang besar kan. Nggak nutup kemungkinan dengan adanya gaji besar kita bisa bertahan lama di sana gitu. Nah, jadi kalau bisa itu ngambil keputusan dengan kita rapat keluarga atau diskusi dengan keluarga dulu gitu. Nah. Artinya- Karena orang tua di sini kan masih mendukung juga kita di sini. Belum tahu kita keluar entah diizinkan atau enggak, itu aja gitu. Artinya masih cair ya. Iya. Tapi kalau melihat kondisi keluarga, saudara Pempri ya posisinya itu memang seolah-olah memang harus bertahan di Sungai Rambai gitu ya. Oh. Karena dia bakal menjadi penerus keluarganya gitu. Kalau kakaknya itu posisinya sudah ada yang bertanggung jawab terhadap dia lah. Cuman untuk keluarga segala macam yang sudah dirintis orang tuanya kayaknya sangat dibutuhkan keahlian manajerial dari saudara Pempri ini. Di samping dia sudah mendapat kepercayaan dari desa dan tentunya dari keluarga juga banyak hal yang akan diwariskan kepada Pempri. Jadi kalau sekedar setara saja bicara kemakmuran ataupun bicara gaji gitu kan, saya kira Pempri akan lebih memberatkan untuk tetap di kampung halaman. Apakah seperti itu? Bisa jadi. Bisa jadi. Itu aja bisa jadi. Karena rezeki itu ada yang mengatur. Kita percaya aja gitu. Nggak harus gaji yang besar. Belum tentu gaji besar nggak betah di situ kan. Jauh juga dengan keluarga. Itu. Mending dekat dengan keluarga. Sudah pernah merasakan hidup di kota selama menjadi mahasiswa. Hidup di kampung halaman sejak terlahir sampai lulus SD. SMP di mana? SMP. MTS sini. Oh, MTS di sini ya. Artinya sudah mengerti dengan jeli lah perbedaan antara hidup di kota dan hidup di desa. Iya. Apakah kemudian sampai saat ini memilih untuk hidup di kampung halaman yang serba terbatas, PLN saja kadang biarpet-biarpetnya sangat sering gitu kan, sinyal sangat menyulitkan gitu kan. Sementara Pempri lulusan UIN gitu ya, mungkin dengan predikat apa ya? Saya husnuzonnya cum laude ini. Enggak. Enggak ya? Saya wisudanya agak telat. Agak telat. Telat 1 semester. Maka enggak cum laude ya. Oke. Faktor pengalaman tadi ketua BEM. Kalau di kampung halaman mungkin agak kurang masuk Iya, itu nggak masuk. data itu untuk kita masukkan. Nggak penting gitu. Yang penting sekarang. Gitu. Kalau di kota itu bisa dijual gitu kan, bisa disodorkan lah gitu pengalaman itu. Kenapa Pempri lebih menarik segera pulang kampung dan bukannya mencari suatu kerja atau aktivitas di kota Jambi yang dalam banyak hal tentu lebih menarik untuk dijalani. Kalau dulu sebelum selesai kan sudah mulai kerja dulu kan, tapi nggak lama itu. Ada kerja di kota Jambi nggak lama. Jadi zaman COVID itu ya, COVID Yeah. tahun 2019. Nah, itu pulang ke sini. Dan itu ada tawaran di sini menjadi PPS tadi kan untuk pilkada. Oh, Itu. ya. Makanya saya pulang. Karena juga di sana kan zamannya COVID kan semua serba dibatasi. Makanya saya pulang. Jadi semenjak itulah saya betah di sini. Karena kalau saya lihat juga kan di kota itu kan biaya hidup mahal. Ya. Apalagi nggak punya tempat tinggal, ya kan? Kalau gaji cuma sebatas UMR, ya kan? UMR itu berapa lah cuman kalau di Jambi ini? Pada saat ada pemanggilan ke kampung halaman itu, saat itu sedang bekerja ya? Enggak lagi lah off. Sedang off ya? Udah off, iya. Jadi keberangkatannya pulang kampung halaman itu bukan atas kemauan nggak enak di
kota dan segala macam, pengen pulang kampung. Tapi karena memang ada situasi Iya. yang mengundangnya untuk kembali ke kampung. Iya, betul. Jadi saya amati Brother Pempri ini lengkapnya Nama lengkap ya, Muhammad Supempri. Muhammad Supempri. Bedanya orang terdidik dan tidak terdidik gitu ya. Di samping itu juga nampak di situ ada kemauan untuk bekerja ataupun untuk menjalankan tugas yang diembankan kepadanya. Tapi kalau bahkan kita kalau melihat orang sukses bekerja keras sekalipun, ada sisi di mana dia mencairkan keseriusannya itu. Kadang terlalu serius kan cepat lelah, terlalu serius mungkin orang cepat tua gitu kan. Pasti setiap orang tuh ada menyempatkan diri untuk ya melemaskan otot-otot ketegangan gitu kan. Mainannya apa ini? Hobinya apa nih di samping di samping memainkan laptop kah, apakah untuk kerja? Saya yakin pasti ada nih suatu hobi, permainan olahraga kah atau apakah, pasti ada nih yang tidak difahami publik mungkin ya. Iya. Kalau hobi di sini yang kakak tahu kan, setiap sore itu ada kegiatan pingpong mania tuh. Pingpong mania. Oke. Iya, main tenis meja. Tenis meja. Jadi setiap sore itu menyempatkan waktu untuk main tenis meja dengan kawan-kawan di lapangan SD 21 atau di SMP Negeri 3 ini. Jadi ada 2 gedung olahraga. Iya, gedung olahraga. Walaupun itu gedung olahraga minjam kan, tapi bisa digunakan. Tapi kalau melihat posturnya, ya memilih olahraga pingpong ini apakah karena mager? Mager, malas gerak ya, karena geraknya kan sangat minimalis. Enggak. Kalau untuk pingpong, kalau membakar kalori ya berapa kalori sih yang terbakar gitu? Karena memang kalau untuk pingpong itu memang hobi dari dulu. Dari zaman sekolah sudah hobi main itu. Karena dan juga nggak terlalu bikin capek gitu. Karena nggak terlalu membuang tenaga, menguras tenaga. Karena juga di dalam ruangan main itu. Kalau kita bermain bola kaki, voli atau segala macam ya kan, itu lebih banyak menguras tenaga. Jadi yang bikin refleks otak, refleks tenaga biar kita segar bugar itu kan. Oke, oh iya, kan karena fokus utamanya adalah kerja dan kerja kayak Pak Jokowi mungkin ya. Jadi kalau olahraga itu sekitar sampingan lah, buang hajat aja lah gitu kan, biar rileks. Kalau dia memilih yang berat tentunya dia menjadi atlet, bukannya menjadi seorang